Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar sejarah kebudayaan Islam, fokus kepada sejarah dakwah dan pemahaman Islam. Ini merupakan materi awal dari kuliah sejarah kebudayaan Islam yang akan menjelaskan fokus pembahasan dari perkuliahan ini, sejarah dakwah dan pemahaman Islam. Namun sebelum kita laksanakan pembahasan ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pembahasan kali ini tentang pengantar sejarah kebudayaan Islam tentu akan membahas mengenai definisi dari sejarah kebudayaan Islam itu sendiri sebelum nanti kita masuk kepada sejarah mengenai dakwah dan pemahaman Islam. Untuk memahami sejarah kebudayaan Islam, kita dapat memahami dari segi etimologi ataupun dari segi terminologi. Dari segi etimologi artinya dari segi bahasa, di mana kita akan mengupas satu persatu bagian dari kata-kata yang menyusun sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama adalah kata sejarah. Kata sejarah itu merupakan bentuk tidak baku dari syajarot, dan ini merujuk dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini merujuk kepada asal-usul keturunan ataupun silsilah. Juga bisa merujuk kepada kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, dan juga bisa merujuk kepada riwayat. Kata sejarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga bisa merujuk atau diterjemahkan sebagai pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau, dan juga bisa langsung merujuk kepada ilmu sejarah. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa kita pahami bahwa kata sejarah itu merujuk kepada kejadian-kejadian di masa lampau yang mungkin diceritakan atau diriwayatkan sehingga sampai kepada orang-orang di masa sekarang. Kata sejarah ini dalam bahasa Arab juga disebut sebagai tarikh atau jamaknya atau bentuk tidak bakunya tawarikh. Ini merujuk kepada perhitungan tahun, misalnya kata-kata tarikh hijriyah. Juga bisa merujuk kepada bilangan tahun, misalnya tarikh 305 sebelum Masehi. Dan juga bisa merujuk kepada sejarah itu sendiri, khusus untuk pembahasan di bidang sejarah. Kata tarikh itu merujuk kepada sejarah, juga merujuk kepada tambo. Tambo itu adalah kitab riwayat leluhur. Itu istilah dari Sumatera sepemahaman saya, dan juga bisa merujuk kepada riwayat. Adapun sejarah dalam bahasa Inggris kita pahami sebagai history. Ini dari kata historia. History ini kalau kita lihat di kamus, bisa kita lihat di kamus Oxford atau kita lihat di kamus Merriam-Webster, sekarang sudah tersedia secara online. Itu bisa bermakna atau sinonim, artinya sama dengan annals. Annals itu adalah catatan tahunan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa catatan tahunan itu sinonim dengan history, maka history bisa kita terjemahkan sebagai catatan tahunan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Artinya peristiwa-peristiwa masa lalu itu dicatat berdasarkan kronologis tahunnya, kemudian sampai kepada kita. Kemudian chronicle. Chronicle itu juga sama, cerita yang berbabak. Nah, maka kita pahami bahwa sejarah itu adalah riwayat kisah masa lalu yang kemudian itu dibagi dalam beberapa bagian atau babak sehingga kita bisa memahami. Dan juga history itu sinonim dengan record atau dokumentasi, karena kita tidak bisa mendapatkan informasi sejarah kecuali melalui dokumentasi.
Memang dalam pemahaman Islam nanti akan kita bahas bahwa sejarah itu tidak melulu soal dokumentasi atau ada bukti sejarahnya. Kita memiliki Al-Quran yang di dalamnya terdapat kisah para nabi, yang itu memang bukan buku sejarah, tetapi kisah yang termaktub di dalam Al-Quran itu bukan sekedar kiasan belaka, melainkan kisah-kisah yang benar-benar terjadi di masa lampau yang bisa kita ambil pelajarannya. Maka di dalam pemahaman kita sebagai umat Islam, ada hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau diceritakan kembali kepada kita melalui kitab Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa kita jadikan juga sebagai sumber pemahaman kita akan sejarah manusia atau sejarah ketuhanan atau sejarah agama. History dalam kamus bahasa Inggris itu bisa diartikan sebagai kisah, cerita. Tadi sudah disebutkan juga rekaman kronologis mengenai suatu peristiwa. Termasuk juga kemudian sebab dari peristiwa itu. Apakah peristiwa itu baik ataukah buruk. Juga kemudian bentuk nyata ataupun konsep. Maksudnya bagaimana? Bentuk nyata itu adalah kemudian misal ketika seorang raja mendeklarasikan perang kepada seorang raja lainnya, maka mengakibatkan terjadinya perang. Itu adalah bentuk sebab secara bentuk nyata. Sedangkan sebab secara konsep analisis, misalnya Raja A mengalami kekhawatiran akan perluasan atau akan peningkatan kondisi kerajaan tetangga sehingga dia mendeklarasikan perang. Kita tidak tahu sebab kenapa raja ini mendeklarasikan perang, tetapi kita bisa analisis mungkin dia secara politik khawatir akan ekspansi ataupun akan penyebaran kerajaan yang lain. Nah, ini adalah bentuk sebab secara konsep. Sejarah itu juga bisa kita terjemahkan sebagai pengetahuan yang merekam atau menjelaskan kejadian masa lampau, kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lalu, sama seperti definisi bahasa Indonesianya tadi. Adapun historia, asal kata history tadi, itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti belajar dengan bertanya-tanya. Istilah ini bisa digunakan menjadi istilah sejarah karena sejarawan zaman dahulu itu mencari tahu kejadian-kejadian masa lampau dari orang yang tahu dengan cara bertanya-tanya atau mewawancarai. Kemudian mereka kumpulkan kisah-kisahnya, kemudian mereka analisis menjadi suatu kesatuan yang utuh. Belum kemudian berkembang sejarah seperti sekarang yang mencoba mencari bukti-bukti masa lampau dengan mencari bukti keberadaannya seperti adanya artefak dan lain sebagainya. Sehingga kata historia diambil menjadi istilah untuk penyebutan bagi ilmu yang mencoba mempelajari masa lampau dengan cara bertanya-tanya kepada orang yang tahu, menjadi ilmu histori. Kemudian sekarang berkembang, metodologinya tidak lagi sekedar bertanya-tanya, tapi juga mencari bukti tentang keberadaan para pelaku sejarah di masa lalu tersebut. Dalam bahasa Arab, tadi sudah diserap juga ke dalam bahasa Indonesia, yaitu tarikh atau tawarikh. Tarikh ini dari kata aroha ya'ruhu tarikh, yang artinya tanggal, seperti terjemahan Indonesianya tadi, ketentuan waktu, totalitas kondisi atau peristiwa yang dialami makhluk yang benar untuk individu dan masyarakat, serta fenomena alam dan manusia. Artinya, tarikh ini membahas kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau, karena kejadian di masa depan belum terjadi, sedangkan kejadian di masa sekarang sedang kita alami. Maka tarikh ini adalah membahas kisah-kisah masa lampau yang benar-benar terjadi, bukan kisah karangan, bukan hal yang diada-adakan, benar-benar terjadi di masa lampau sesuai urutan waktunya. Adapun kata kedua yaitu kebudayaan, sejarah kebudayaan, mencakup sebagai hasil kegiatan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Selain itu, budaya atau kebudayaan juga dapat diterjemahkan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Artinya, kebudayaan itu adalah seluruh apa yang ada di pikiran manusia itu kemudian yang ia gunakan untuk berinteraksi menjadi makhluk sosial
dan kemudian menjadi pengalamannya. Yang pengalamannya itu menjadi pedoman tingkah lakunya. Artinya kebudayaan itu ada pada pikiran manusia, kemudian mempengaruhi perilakunya, yang itu menghasilkan apakah benda ataukah pengalaman yang kemudian diolah lagi untuk menjadi kebudayaan manusia itu sendiri. Di sini kita juga kadang menghadapi istilah lain untuk sejarah kebudayaan Islam, yaitu sejarah peradaban Islam. Kenapa tidak menggunakan istilah sejarah peradaban Islam? Karena peradaban Islam ini merujuk kepada istilah kebudayaan yang lebih tinggi atau kemajuan, kecerdasan, kemudian menyangkut sopan santun. Ini sesuai dengan asal kata peradaban itu sendiri, yaitu adab, di mana adab ini mengandung makna tahu, paham, tempat untuk menempatkan sesuatu, posisi segala sesuatu di lingkungan termasuk dirinya sendiri. Itu adalah terjemahan secara sederhana mengenai adab. Maka ketika orang sudah tahu posisinya, sudah tahu posisi orang lain, sudah tahu posisi Allah Subhanahu wa taala, sudah tahu posisi agama, sudah tahu posisi hukum, itu berarti dia sudah memiliki ilmu, dan itu sudah lebih meningkat dari sekedar pengetahuan yang menjadi dasar hidup. Memiliki pengetahuan menjadi dasar hidup belum tentu pengetahuan yang benar, sedangkan sudah tahu posisi segala sesuatu di lingkungan dan bisa menempatkan diri di lingkungan dengan tepat, itu adalah sebuah posisi yang lebih tinggi dari sekedar kebudayaan. Maka peradaban bisa kita katakan sebagai kebudayaan yang positif, yang sudah maju. Nah, kita menggunakan sejarah kebudayaan Islam karena pada nantinya kita juga akan membahas mengenai aliran-aliran atau pemahaman-pemahaman keislaman yang muncul sepanjang sejarah Islam itu sendiri, di mana pemahaman itu tidak selalu pemahaman yang benar, tidak selalu tajdid bagi Islam, tapi bisa menjadi kesesatan bagi umat Islam itu sendiri, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pun tidak selalu peristiwa-peristiwa yang gilang gemilang, tetapi juga peristiwa-peristiwa yang kadang kita hayati sebagai peristiwa yang menyedihkan atau memilukan bagi umat Islam. Sehingga mungkin istilah yang lebih tepat adalah sejarah kebudayaan. Dan Islam itu sendiri, sebagaimana kita tahu, Islam itu adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selain secara bahasa, definisi sejarah kebudayaan Islam juga bisa kita kaji secara istilah. Sejarah secara istilah dapat didefinisikan sebagai ingatan kolektif, gudang pengalaman yang masyarakat membangun rasa identitas sosial dengannya dan memprediksi masa depan mereka. Artinya sejarah itu tidak hanya diingat oleh 1-2 orang, tetapi merupakan bagian dari sebuah kumpulan masyarakat. Apabila kita berbicara sejarah kebudayaan Islam, maka sejarah itu adalah ingatan kolektif masyarakat Islam yang kemudian dapat membantu masyarakat Islam itu untuk memperkirakan bagaimana kejadian mereka di masa mendatang. Tarikh secara istilah dapat kita terjemahkan sebagai keterangan yang menerangkan hal ihwal umat manusia dan segala sesuatu yang terjadi di kalangannya pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih ada. Juga berarti perhitungan tahun dan buku sejarah secara tahunan. Maka dapat kita pahami bahwa secara istilah tarikh ini menerangkan tentang kondisi keseluruhan umat manusia. Adapun jika itu tarikh Islam atau sejarah kebudayaan Islam, maka itu menerangkan hal ihwal dari masyarakat Islam itu sendiri dari zaman dahulu hingga ke zaman yang masih ada atau zaman sekarang. Adapun pembabakannya atau pembahasannya itu bisa dilakukan berdasarkan kronologi tahun sesuai dengan pengertian tarikh itu sendiri sebagai tahun. Terdapat tarikh umum dan tarikh khusus. Yang tarikh khusus ini kemudian bergantung kepada objek atau pembahasan, fokus pembahasan dari tarikh itu sendiri. Sehingga sejarah kebudayaan Islam ini dapat kita klasifikasikan atau golongkan menjadi tarikh khas atau tarikh yang
fokus pada suatu titik pembahasan, yaitu masyarakat Islam. Perkembangan masyarakat Islam, perkembangan kebudayaan masyarakat Islam. Kebudayaan yaitu secara istilah dapat diterjemahkan dan sama sebenarnya dengan definisinya secara bahasa, yaitu semua perwujudan dari kegiatan manusia, baik struktur maupun prosesnya, dalam dimensi ideasional atau ide-ide, dalam dimensi etis dan juga dimensi estetis. Selain itu, kebudayaan juga bisa berarti manifestasi keberadaan manusia dengan bukti-bukti berupa fakta benda artifak, menifak, fakta mental kejiwaan, dan sosiofak atau fakta tentang hubungan sosial. Sejarah kebudayaan gaya baru membahas segala aspek kebudayaan seperti gaya hidup, etika, dan etiket pergaulan, kehidupan keluarga sehari-hari, pendidikan, berbagai adat istiadat, upacara adat, siklus kehidupan, dan lain-lain, membahas detail-detail kehidupan manusia. Kata kebudayaan dalam bahasa Arab adalah ats-tsaqafah dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai culture. Kebudayaan ini mempunyai 3 wujud sebagaimana yang tadi sudah disebutkan dalam definisinya secara istilah, yaitu wujud ideal, wujud kelakuan, dan wujud benda. Memang cukup berbeda ya, tetapi kalau kita lihat ada hubungan-hubungannya. Wujud ideal itu bisa berupa ide-ide maupun juga berupa fakta mental kejiwaan, atau juga bisa berupa etika ya. Kemudian wujud kelakuan atau aktivitas itu bisa berupa sosiofek, tadi sudah disebutkan ada, dan juga berupa etika juga. Nah, sedangkan wujud benda maka itu adalah artifak ya, atau bisa juga estetik, karena biasanya hasil kebudayaan itu memiliki tingkat keindahan sendiri-sendiri. Nah, dalam hal ini kebudayaan itu juga mencakup peradaban, sebagaimana yang sudah sempat kita bahas tadi, bahwa peradaban itu merupakan bagian dari kebudayaan yang sudah adiluhung, yang sudah tinggi, yang sudah lebih baik tingkatannya dari keseluruhan kebudayaan. Adapun peradaban dalam bahasa Arab disebut sebagai al-hadarah dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai civilization. Istilah peradaban dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. Peradaban sering juga dipakai untuk menyebut kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, seni kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju serta kompleks. Peradaban dipakai untuk menyebut kebudayaan yang maju dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun peradaban itu tidak mencakup keseluruhan kebudayaan, lebih umum kebudayaan daripada peradaban. Kebudayaan Islam sendiri merupakan hasil cipta karsa rasa daripada manusia yang berlandaskan agama Islam. Bentuk idealnya disebut sebagai peradaban Islam. Islam sendiri merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan merupakan hasil ciptaan manusia. Memang ketika turun, nilai-nilainya berusaha diterapkan oleh manusia sehingga terjadi perkembangan-perkembangan. Kebudayaan dan peradaban Islam bisa kita garis bawahi bukan merupakan kebudayaan dan peradaban Arab, melainkan tadi cipta rasa karsa manusia yang berlandaskan agama Islam. Kita perlu menyadari bahwa Islam bukan Arab, tetapi memang Islam berasal dari negeri Arab. Bahkan sejak masa Khulafaur Rasyidin, nanti kita akan lihat pusat pemerintahan Islam itu bukan lagi di tanah Jazirah Arab, tetapi sudah ke tanah perbatasan dengan tanah Persia, yaitu di daerah Kufah dan Basrah sebagai pusatnya, atau di daerah Irak. Kemudian nanti pada periode-periode pertengahan juga masuk atau Islam menyebar ke Persia di masa Khalifah Umar,
kemudian sampai ke Turki, juga kemudian sampai ke India, maka budaya-budaya lain itu juga turut ada dan berperan dalam masyarakat Islam. Sehingga perlu kita garis bawahi tadi bahwa Islam bukan hanya Arab, tetapi lebih luas dari itu. Bisa kita lihat bahkan pada tahun 1200 Islam sudah mulai masuk ke Afrika melewati Gurun Sahara hampir mencapai Mali. Ya, sudah masuk ke daerah Afrika Timur. Afrika Timur, di situ ada Mogadishu dan kemudian ada daerah Zanzibar dan Kilwa. Lalu bagaimanakah cara kita mengkaji sejarah kebudayaan Islam itu? Metode sejarah meliputi menggambarkan permasalahan atau mempertanyakan untuk diselidiki. Kemudian juga mencari dan memahami sumber tentang fakta historis, kritik atau analisis sumber, kemudian juga meringkas dan mengevaluasi sumber-sumber historis menggunakan interpretasi. Selanjutnya menyajikan fakta yang bersangkutan dalam suatu kerangka yang interpretatif atau disebut juga historiografi. Untuk memahami berbagai macam sumber tentang fakta historis tersebut, bisa juga digunakan berbagai ilmu bantu, misalnya paleontologi tentang kehidupan purba, paleoantropologi tentang manusia purba, kemudian ada arkeologi yang membahas mengenai hasil budaya dalam ekskavasi atau penggalian, kemudian genealogi, ilmu asal-usul nenek moyang, kemudian filologi, ilmu tentang naskah, kemudian paleografi, ilmu tulisan kuno, kemudian kronologi, ilmu mengenai waktu, dan berbagai macam ilmu lainnya. Dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau tersebut. Dalam menginterpretasi sejarah dapat digunakan berbagai macam teori, misalnya teori Ibnu Khaldun, teori Arnold Toynbee, dan teori-teori lain. Mempelajari masyarakat Muslim juga perlu memperkaya dengan ilmu serta teori atau kerangka kerja yang berkembang pada masyarakat Muslim itu sendiri. Misalnya, kita juga perlu memahami mengenai metodologi sirah, kemudian mengenai ilmu riwayat, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Sumber sejarah sendiri merupakan segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, berguna bagi penelitian sejarah. Warisan tersebut bisa berbentuk lisan, tulisan, dan juga bisa berbentuk visual, atau kumpulan benda yang dapat membuktikan sejarah. Sumber tertulis atau dokumen, ada juga sumber lisan disebut sumber oral, juga benda peninggalan disebut sebagai artefak, sumber kuantitatif atau perhitungan biasanya tentang ekonomi. Sumber primer itu adalah sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan atau yang dinarasikan dalam sejarah, dan sumber sekunder yaitu sumber yang tidak hadir pada saat peristiwa itu terjadi. Bukti itu bisa bukti tertulis maupun tidak tertulis. Kerangka kerja yang digunakan dalam menuliskan sejarah dapat berbentuk model covering law atau menjelaskan sejarah dengan sejumlah hukum-hukum yang tadi sudah kita sebutkan, menafsirkan sejarah dari sudut pandang penafsir secara kausal analogi ataupun motivasi yang menerangkan kausal pada pola tingkah laku. Kajian sejarah kebudayaan Islam juga perlu melengkapi paradigma tersebut dengan paradigma dalam kejadian atau dalam kajian Islam, yaitu yang memiliki konsep tentang kebenaran. Misal menempatkan Al-Quran sebagai sumber kebenaran untuk mencari hikmah dalam kejadian. Memahami sejarah Islam perlu metodologi yang tepat, tidak harus scientific approach ansih. Walaupun demikian, sejarah adalah fakta dan realitas empirik, bukan normatik.
Artinya apa yang terjadi itu bisa juga merupakan hal yang menyedihkan bagi kita, hal yang kita pandang buruk tapi sudah terjadi. Sehingga kalau dia sudah terjadi tetap perlu kita sampaikan, kita ceritakan untuk diambil ibrohnya. Dalam membahas sejarah perlu mengkritisi menggunakan pertanyaan 5W1H. Ya, tentang apa, siapa, di mana, kapan, melakukan apa, dan bagaimana cara dia melakukan itu. Itu perlu juga kita pahami secara kritis dalam membahas sejarah. Sejarah juga merupakan pengetahuan kejadian masa lampau, sehingga terlihat hukum-hukum mengenai kehidupan dari masa lampau, yang kemudian dapat dijadikan dasar bertindak untuk kondisi kita di masa sekarang. Dalam hal ini, sejarah juga merupakan pengetahuan peristiwa masa lalu dan juga merupakan peristiwa dengan berbagai macam nilai di dalamnya. Pembahasan sejarah juga dapat dilakukan secara sosiologis, antropologis, arkeologis maupun politik. Adapun historiografi Islam disebutkan dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW. Pada awal pencatatan sejarah belum ada metodologinya. Namun sudah dilakukan berbagai upaya untuk menyeleksi sumber sejarah dengan membandingkan isi cerita, membandingkan sumber-sumbernya. Namun belum ada tuntutan mengenai bukti, pembedaan yang jelas antara mitos dan dongeng, dan tidak juga menganalisis motif penulis. Pada pembahasan sejarah zaman sekarang, motif penulis juga menjadi perhatian untuk dibahas. Beberapa sumber yang dapat kita gunakan dalam menulis sejarah Islam yaitu inskripsi, epigraf, monumen, sistem kalender, juga Israiliyat atau sumber Yahudi, sumber-sumber catatan Yunani yang sering disinggung oleh para filolog, kemudian sumber dari Kristen juga yang sering disinggung oleh filolog, kemudian ilmu filologi itu sendiri, dan Al-Quran. Ini mempertimbangkan kedudukan Al-Quran yang kemudian menjadi cerita mengenai masa lalu yang betul-betul terjadi di masa lalu, yang bisa kita ambil ibrohnya untuk masa sekarang. Artinya apa yang disebutkan Al-Quran itu betul-betul kejadian yang nyata dan bukan sekedar metafora belaka. Juga kita perlu menjadikan hadis ya sebagai sumber pembahasan sejarah kita dengan mempertimbangkan nilai sejarahnya, atau lebih tepatnya nilai hadis tersebut, apakah tingkatannya sudah sampai kepada sahih atau kemudian merupakan hadis yang lemah. Selain itu, dalam tradisi Islam sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ada juga keperluan untuk menggunakan sirah ya, mulai dari sirah nabawiyah, kemudian nanti tarikh daripada khulafa kaum muslimin atau tarikh para khalifah umat Islam. Nah, sistem penulisan sejarah itu dapat berupa khabar, bercerita, bisa analistik atau menganalisis, ya, bisa juga dibahas secara dinastik, ya, dalam periodisasi berdasarkan dinasti, bisa juga tabaqat atau per generasi, dan bisa juga secara nasabi atau urutan nasab. Pembabakan sejarah itu dimaksudkan sebagai kerangka berpikir untuk mempermudah kajian kita tentang sejarah Islam. Pada zaman dahulu, pembabakan catatan sejarah itu didasarkan pada raja-raja yang sedang berkuasa. Misal bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Lalu dalam sejarah kebudayaan Islam yang klasik, tingkatan kedua atau permulaan itu biasanya dimulai dari zaman Nabi Muhammad. Ya, tadi juga diceritakan mengenai periode sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu zaman berganti menjadi zaman Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Selanjutnya periodisasi yaitu periode Daulah Umayyah pertama di Damaskus, lalu Daulah Umayyah kedua di Andalusia bersamaan dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian Daulah Fatimiyah, Daulah Mamalik, kemudian Perang Salib di Syria dan sekitarnya, Daulah Utsmaniyah,
Daulah Safawiyah dan Daulah Mughal, di mana ketiga yang disebutkan terakhir ini Utsmaniyah, Safawiyah dan Mughal merupakan satu kesatuan periodisasi masa. Periodisasi juga dapat disusun berdasarkan kondisi umum yang terjadi pada masyarakat, yaitu masyarakat Islam. Terdapat pembabakan sejarah kebudayaan Islam berupa periode klasik dari zaman 650 sampai 1258 Masehi, kemudian periode pertengahan mulai jatuhnya Baghdad sampai penghujung abad ke-17, dan periode modern dari abad ke-18 hingga sekarang. Terdapat juga periodisasi sejarah kebudayaan Islam menurut Harun Nasution yang dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode kedua atau periode pertengahan, dan periode modern yang dimulai dari 1800 Masehi hingga sekarang. Kemudian periode klasik juga dapat dibagi menjadi 2 fase. Terdapat yang membagi periode klasik ini menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansif, integrasi dan menjadi pusat kemajuan hingga tahun 1000 Masehi. Kemudian muncul fase disintegratif dari 1000 hingga 1200 Masehi. Periode pertengahan juga bisa dibagi ke dalam 2 fase. Pertama, fase kemunduran, yaitu 1250 hingga 1500 Masehi, dan fase 3 kerajaan besar yang juga sudah disebutkan tadi, yaitu 1500 hingga 1700 Masehi. Dan masa kemunduran itu sendiri yaitu 1700 hingga 1800 Masehi. Adapun periode modern itu dari 1800 hingga sekarang. Periodisasi dapat pula kita susun berdasarkan tahun. Terdapat berbagai macam jenis periodisasi lainnya, misalnya yang membagi zaman klasik keemasan, kemudian muncul zaman disintegrasi, kemudian muncul zaman pertengahan, kemudian muncul masa 3 dinasti besar, dan terakhir yaitu kontak Islam dengan Barat. Terdapat juga pembagian menjadi 3, yaitu periode awal, periode penyebaran global masyarakat Islam ke luar Timur Tengah, dan periode modern. Selain itu terdapat juga periodisasi yang dilakukan berdasarkan dinasti seperti yang sudah disebutkan tadi. Terdapat yang membagi zaman Nabi Muhammad, zaman Khalifah Ar-Rasyidin, kemudian zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah pertama, zaman Bani Abbasiyah kedua, dan zaman Bani Abbasiyah terakhir. Kemudian zaman setelah Baghdad jatuh, kemudian muncul zaman abad ke-18, kemudian PD pertama atau Perang Dunia Pertama, dan dilanjutkan setelah Perang Dunia Pertama atau setelah 1914. Terdapat juga yang membahas sejarah kebudayaan Islam ini mencampur antara periode kaum, periode dinasti, dan periode geografi. Sebagaimana yang telah disebutkan, pembahasan sejarah kebudayaan Islam dalam perkuliahan ini akan fokus kepada dakwah dan kelompok-kelompok pemahaman. Dan pemilihan fokus ini dikarenakan memang sesuai atau menyesuaikan tujuan diadakannya kuliah ini di program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Dan juga sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perkuliahan ini sendiri atau mata kuliah sejarah kebudayaan Islam ini merupakan gabungan dari kuliah sejarah dakwah dan juga sejarah al-firaq atau kuliah al-firaq al-islamiyah atau kelompok-kelompok pemahaman Islam. Sehingga fokus sejarah kebudayaan Islam kita yaitu kepada sejarah dakwah dan juga sejarah kelompok pemahaman Islam. Dengan memahami sejarah kebudayaan Islam, diharapkan diperoleh pemahaman mengenai Islam secara lebih kontekstual dan juga dapat memahami mengenai kompleksitas konten keislaman dan juga komunikan yang kompleks. Dengan memahami perkembangan metode dakwah sepanjang sejarah kebudayaan Islam, bisa diperoleh pemahaman atau kreativitas mengenai metode dakwah dan metode komunikasi secara umum. Pemahaman mengenai sejarah kelompok pemahaman juga menjadikan pemahaman yang lebih komprehensif akan pemikiran-pemikiran yang melatari kegiatan keberagamaan Muslim. Dengan demikian,
Dapat pula dipahami kompleksitas individu dan masyarakat Islam yang merupakan komunikan dalam proses komunikasi. Pemahaman akan komunikan pada keberlanjutannya akan membantu dalam menyusun konten ataupun dalam metode komunikasi. Untuk dapat membahas mengenai dakwah dan kelompok pemahaman Islam, diperlukan juga pemahaman batas-batas kondisi yang disebutkan sebagai dakwah dan kelompok pemahaman Islam. Dakwah itu adalah merupakan seruan kepada Islam. Mungkin kita pernah membahas ini mengenai dakwah dalam mata kuliah yang lain atau dalam kesempatan yang lain, mungkin dalam mata kuliah ilmu dakwah. Itu juga dapat bermakna dakwah sebagai cara melakukan seruan kepada Islam, yang kemudian referensi dalam berdakwah itu dapat berupa Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian Sirah Nabawiyah, dan juga Sirah Khulafaur Rasyidin, serta keteladanan para ulama dan juru dakwah. Dua hal yang terakhir yaitu Sirah Nabawiyah dan Khulafaur Rasyidin serta keteladanan ulama dan juru dakwah dapat kita kaji dalam sejarah kebudayaan Islam ini. Selain itu, batasan dakwah dapat dilihat dari rukun dakwah, yaitu pelaku dakwah atau da'i, kemudian orang yang menjadi sasaran dakwah atau mad'u atau subjek dakwah, kemudian madah materi dakwah, kemudian juga thoriqud dakwah atau wasilah dakwah, jalan, dan juga medium penyampai dakwah. Pelaku dakwah seringkali dipandang sebagai individu, namun dapat juga pelaku dakwah itu berupa kelompok, baik berupa kenegaraan ataupun berupa organisasi-organisasi kelompok masyarakat. Adapun objek dakwah itu terdiri dari muslim sebagai umat ijabah dan umat dakwah yaitu orang yang belum menerima Islam. Muslim sendiri terbagi menjadi orang yang berakidah selamat dan orang yang berakidah menyimpang. Muslim juga dapat digolongkan menjadi orang yang bersegera dalam kebaikan, yang juga bisa kita sebut orang takwa atau orang saleh, dan orang yang zalim pada diri sendiri, yaitu orang fasik atau fajir. Adapun selain itu adalah orang-orang yang pertengahan. Ini dapat dilihat dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32. Adapun kelompok umat dakwah itu menjadi ateis dan materialis yang juga disebut sebagai dahriyun. Kemudian musyrik, apakah dia sejak lahir atau kemudian dia melenceng setelah kemudian menjalani masa hidupnya, mungkin masa remaja atau masa dewasa. Kemudian juga ahli kitab dan juga kaum munafik. Materi dakwah sendiri dapat berupa ajaran Islam, ya, baik aspek akidah, syariat, akhlak, kemudian keistimewaan Islam, prinsip dasar Islam, dan lain sebagainya. Metode dakwah adalah yang telah ditetapkan Allah, dan itu disebut sebagai metode Rabbaniyah. Selain itu terdapat juga metode yang dapat kita rumuskan sendiri, yang disebut sebagai Basyariyah. Penerapan metode tersebut menyesuaikan materi yang hendak disampaikan, karakteristik objek dakwah, karakteristik subjek dakwah, dan fokus penyampaian. Dakwah dapat bersifat umum, khusus, terapan, praktis. Karakter objek dapat berupa individu, kelompok, adapun fokus penyampaian dapat berupa fokus pada hati, ya, yang disebut sebagai atifi, kemudian fokus pada akal yang disebut sebagai akli, dan fokus pada indera yang disebut sebagai hisi atau tajribi. Metode atifi sendiri terdiri dari mau'idhah hasanah, kemudian juga qudwah hasanah. Selain itu terdapat juga pemenuhan kebutuhan fisik. Metode akli yaitu qiyas atau menggunakan dalil akli, debat atau jidal, diskusi, menggunakan perumpamaan yang masuk akal. Adapun metode hissi tajribi terdiri dari praktik, teladan, mengkaji ayat-ayat kauniyah, mengubah dengan kemampuan bentuk-bentuk drama atau kemudian serial yang bisa kita lihat dan kita saksikan. Metode dakwah sendiri memiliki beberapa sifat, yaitu hikmah, adaptif, menyesuaikan tabiat mubaligh,
tanawu variatif, dan tasawur berkembang. Sehingga terlihat metode dakwah beragam, tidak terbatas, melainkan batasannya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Media dakwah dapat bersifat maknawi atau abstrak dan dapat bersifat material. Media maknawi yaitu segala yang tidak terlihat namun dapat dikenali dampaknya yang membantu kegiatan dakwah yang sifatnya baik, ilmu yang baik, dan lain-lain. Adapun media material yaitu media natural, media seni, media ilmiah, dan media praktis. Dalam memanfaatkan media dakwah yang luas, terkadang muncul kondisi abu-abu. Kita harus tetap sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melenceng. Dakwah Islam dapat bermakna luas, yaitu pengenalan kepada al-ma'ruf seperti kemanusiaan, pembangunan ekonomi, sains dan teknologi, bahkan perkembangan peradaban. Terdapat juga pembagian dakwah menjadi dakwah kultural dan dakwah struktural. Dakwah struktural adalah kegiatan dakwah yang menjadikan kekuasaan atau birokrasi, kekuatan politik sebagai alat untuk memperjuangkan Islam. Dakwah struktural yaitu proses dakwah yang mengedepankan poros dan fungsi struktural di masyarakat. Dakwah struktural tidak berawal dari inspirasi agen, melainkan kuasa sistem yang diproduksi untuk mengatur masyarakat bawah. Dakwah kultural yaitu menggunakan alat sosial budaya untuk membangun masyarakat, membangun moralnya melalui kultur mereka terlebih dahulu. Dakwah kultural mendahulukan habitus dan ritus yang lebih dahulu dibandingkan dengan tawaran konsep yang akan diindoktrinasikan kepada masyarakat. Karya kebudayaan masyarakat dianggap sebagai pintu masuk untuk menjelaskan persamaan atau bahkan perbedaan terhadap konsep Islam yang akan ditawarkan. Model dakwah kultural yang demikian pernah dilakukan oleh Wali Songo di tanah Jawa yang kemudian mengadopsi kebudayaan sebagai alat untuk mengenalkan ajaran Islam atau mendakwahkan Islam. Metode dakwah itu bisa kemudian menghidupkan aturan-aturan Islam untuk memindahkan kondisi umat manusia dari suatu kondisi ke kondisi lain. Juga bisa diartikan mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada berbuat kemungkaran. Dapat dimaknai sejarah manusiawi, yaitu dari komunikator kepada komunikan, sehingga metode dibatasi dalam dakwah itu dengan hikmah, mau'izah hasanah maupun mujadalah, sebagaimana surat An-Nahl ayat 125. Sebenarnya bisa dikembangkan lagi sumber-sumber atau pengetahuan kita mengenai metode dakwah. Karena sumber metode dakwah itu dapat berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian juga sejarah hidup para sahabat dan fuqaha, sejarah hidup para fuqaha, serta pengalaman mereka semuanya dalam menjalankan maupun menyebarkan agama Islam. Misalnya metode misi tidak dapat digolongkan pada salah satu dari metode dalam An-Nahl. Pengembangan umat dapat digolongkan menjadi dakwah bil hikmah bil lisanil hal. Sumber sejarah dakwah yaitu Al-Quran dan Sunnah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dan juga surat Yusuf ayat 111. Al-Quran merupakan petunjuk hidup termasuk dalam bentuk kisah. Al-Qatan membagi kisah Al-Quran menjadi kisah para nabi menyangkut dakwah mereka, tahapan perkembangan mukjizat, penentangan, kelanjutan penentang dan pengikut nabi itu sendiri. Kisah masa lalu yang tidak diketahui secara pasti seperti Jalut dan Talut juga disebutkan di dalam Al-Quran. Terakhir juga dapat kita pelajari dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Sumber sejarah dakwah yaitu benda atau peninggalan bersejarah, termasuk masjid juga dapat menjadi sumber. Kemudian pendapat para ulama dalam ilmu sejarah, misal Tarikh Ibnu Ishaq, Tarikh Ibnu Hisham, Tarikh Ar-Rasul wal Muluk, atau Tarikh At-Tabari dan Bidayah wan Nihayah. Ruang lingkup sejarah dakwah dapat bermula sejak Rasul diutus atau sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sejarah berlangsung hingga sekarang dan dapat dibagi menjadi zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Khalifah, dan langsung menyusur ke fokus Indonesia. Pembahasan mengenai rijalud dakwah, mad'u,
maudhu, usul, madah, wasilah, dan dakwah. Metodologi sejarah dakwah dapat berdasarkan metode dalam kajian Islam, yaitu riwayat dan diroyah, yang bergantung pada sanad dan sumber yang juga menghadapi kritik intelektual yang rasional. Metode ilmu dakwah yaitu dengan istimbatul aqli ma'inan nas warra'yil ulama iqtibas min ghairi ilmi, membandingkan dengan ilmu dan istiqra waqi'i atau terjun ke lapangan. Urgensi memahami sejarah yaitu mengetahui sejarah, meluaskan pandangan, kajian nilai Islam dan kenyataan masyarakat, serta memudahkan masa kini keterkaitan dinamika umat dengan kegiatan dakwah. Kelompok pemahaman Islam bisa kita fahami dari hadis Abdullah bin Amr dan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Tirmizi, atau hadis Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa Muslim akan terpecah menjadi beberapa golongan, ya, sekitar 70. Perpecahan tersebut bukan dalam urusan fikih halal haram, melainkan juga dalam hal akidah, standar kebenaran, nubuwah dan risalah, dan sikap kepada para sahabat. Pada hal-hal yang disebut cabang atau furu dan bukan inti atau usul. Kelompok tersebut memecahkan diri dari umat Nabi Muhammad atau dari umat Muslim, atau memecahkan diri dari jamaah dan menyelisihi ajaran para nabi. Juga termasuk ajaran Nabi Muhammad yang dikerjakan oleh umat Islam seluruhnya. Dengan kata lain, perpecahan tersebut dapat kita golongkan sebagai penyimpangan. Penyelisihan tersebut walaupun pada hal-hal yang pokok tidak otomatis menjadikan penyimpangan sebagai kekufuran, tetapi ditelaah tingkat penyimpangan pemahaman atau pemikirannya, kelompok yang menyimpang biasa disebut firqah Islamiyah. Adapun terdapat kelompok yang menyimpang dikarenakan ajaran atau sejarah, yaitu adanya perbedaan pendapat antar muslim yang tidak dapat diharmonisasikan karena tidak ada rujukan akhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi masih hidup, maka Nabi Muhammad SAW bisa menjadi rujukan akhir ketika Muslim ada perpecahan. Tetapi ketika Rasulullah SAW telah wafat, tidak ada lagi Nabi yang bisa menjadi petunjuk atau rujukan akhir bagi kaum muslimin. Dan juga semakin meluasnya Islam. Semakin Islam meluas, maka akan semakin sulit komunikasi dan menjamin persamaan pemahaman, sehingga muncul pemahaman-pemahaman yang semakin berbeda, dan akhirnya muncul pemahaman yang kita lihat sebagai pemahaman lain yang berbeda dari Islam kebanyakan. Selain itu, perpecahan kelompok Islam menjadi berbagai macam kelompok itu juga bisa muncul karena ghulu, asobiyah. Ghulu adalah berlebih-lebihan dalam agama. Asobiyah itu adalah terlalu bergantung kepada kelompok, kepada suku kabilah. Kemudian juga terlalu mengutamakan akal. Karena mengutamakan akal, maka ingin hanya hal-hal yang bisa masuk akal dalam arti mentalitas materialisme, yang kemudian itu semua menjadi keliru. Kemudian kurang ilmu, mengikuti nafsu dan juga pengaruh dari luar. Demikian pembahasan kita mengenai pengantar sejarah kebudayaan Islam, sejarah dakwah dan pemahaman Islam. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.